Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang jika dia kembali akan membuatmu menderita lahir batin. Jadi kita adalah orang yang pernah sangat lama bersama mantan, mengenal betul mantan itu seperti apa, dan kita juga tahu persis kalau mantan kembali kepada kita, itu akan membuat kita kurus kering, menderita lahir batin. Maka ada 3 ciri-ciri pada diri mantan yang memang perpisahan, walaupun di dalam perpisahan itu kita selalu teringat dia, mungkin juga kangen dia dan seterusnya. Tetapi berpisah dengan mantan jauh lebih baik daripada bersama mantan tetapi membuat kita sangat menderita, membuat kita stres, dan seterusnya. Ciri-cirinya yang pertama, mantan itu punya sifat yang egois, tidak jujur, ya. Kemudian pemarah, emosional, daya tahan atau staminanya untuk bertengkar itu kuat sekali. Sehingga ketika kita bersama mantan, tiap hari itu kita jalani selalu dengan pertengkaran dan pertengkaran. Begitu ya. Nah, kemudian mantan itu juga punya sifat iri, dengki, hasad. Sehingga kalau sudah melihat ada temannya yang punya sesuatu lebih nih dari dia, maka dia akan ngomel. Kalau dia ngomel ke temannya saja masih mending, ini ngomelnya juga ke kita. Dan itu bisa sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Nah, coba kita bayangkan, bersama orang seperti ini, betapa menderitanya hidup kita. Setiap hari harus bertengkar, harus mendengarkan omelannya, harus menerima kemarahannya, dan seterusnya. Dia suasana hatinya sedang tidak enak dengan orang lain, kemarahannya juga balik-balik dia tumpahkan kepada kita. Nah, jadi koleksi sifat-sifat yang tidak baik di dalam diri mantan itu lengkap sekali. Dan kita tahu persis dengan koleksi penyakit-penyakit hati yang sedemikian lengkapnya ini, sulit bagi mantan untuk berubah karena sifat-sifat ini juga adalah sifat asli atau bawaan lahirnya dia. Yang kedua, kita tahu persis jika mantan itu adalah seseorang yang sangat matre dan boros, ya. Maka kalau kita sampai kembali bersama dia, setiap hari kita cuma dipaksa untuk bekerja dan setoran. Sementara kita sendiri mungkin tidak bisa ya merasakan hasil jerih payah kita. Semua untuk dia. Semua pengorbanan kita, kalau untuk orang matre itu, tidak pernah dia ingat-ingat. Ya. Tetapi kalau ada yang kurang sedikit dari diri kita, wah itu mesti akan selalu dia ingat. Itu biasanya sifat yang melekat satu paket dengan orang yang matre. Misal dia minta sesuatu, kita memang lagi tidak punya duit ya, tidak bisa kita belikan. Tetapi selama ini tidak pernah keinginannya itu tidak terpenuhi. Nah, ini yang selama ini, yang semua keinginannya itu terpenuhi, dia lupakan. Dan yang akan dia ingat ketika satu kali
kita tidak sanggup untuk memenuhi apa yang dia mau tadi. Nah, jadi bersama orang yang matre sekaligus boros, itu adalah penderitaan luar biasa, karena hasil jerih payah dari bekerja tadi betul-betul tidak akan kelihatan. Kita merasa sudah bekerja luar biasa capeknya, kita merasa sudah setoran sangat banyak untuk dia, tetapi hasilnya tidak pernah kelihatan, habis langsung. Yang ketiga, ciri-cirinya mantan tidak setia. Kita sudah merasakan juga dikhianati oleh mantan berkali-kali, walaupun sebelum misal mantan mengkhianati dengan orang ketiga, ya pengkhianatannya masih tipis-tipis, ya. Misal kenalan dengan teman di media sosial, chatting, ya, yang terlalu akrab, ya, atau kemudian chatting lagi dengan mantan-mantannya terdahulu, ya, dan seterusnya. Nah, dan itu selalu membuat kita dan dia bertengkar. Sampai mantan benar-benar mengkhianati kita dengan bersama orang ketiga, ya, atau dengan memilih orang ketiga. Maka dengan 3 ciri-ciri ini, kalau mantan balik kepada kita, tentu kita akan menjadi orang yang sangat menderita. Nah, maka 3 ciri-ciri ini adalah tanda bahwa mantan bukan seseorang yang baik untuk kita, ya. Sehingga memang berpisah dengan mantan itu jauh lebih baik daripada kembali bersama lagi. Maka kita diajarkan wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu amat membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi kamu amat mencintai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, dan Allah Maha mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Jadi tidak kembalinya mantan kepada kita dengan sifat-sifat mantan yang kita ketahui seperti itu, sesungguhnya pertanda bahwa mantan memang bukan yang terbaik untuk kita. Insya Allah, ya, ketika kita melepaskan mantan, karena mantan hanya akan membuat hidup kita susah, maka kita akan mendapatkan ganti yang lebih baik dari mantan. Seseorang yang akan membawa ketentraman, kebahagiaan yang sejati di dalam hidup kita, dan juga membawa keselamatan hidup kita fid dunia wal akhirah. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.